semangat. Dan ingat, selalu jaga kondisi, menggunakan masker jika ingin bepergian, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, perkembangan usaha peternakan yang ada pada saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di antaranya ayam, peternakan kambing, dan juga peternakan sapi sudah banyak diketahui dan dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Masyarakat sudah mulai mengembangkan yang namanya ternak satwa alternatif atau satwa harapan sebagai sumber bahan baku industri, bahan baku pangan, ataupun hewan laboratorium. Apakah kalian pernah melihat yang namanya satwa harapan di sekitar lingkungan? Apa yang kalian rasakan setelah melihat satwa harapan yang unik tersebut? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Apalagi negara kita Indonesia tercinta ini memiliki keanekaragaman yang jenis faunanya terbesar ketiga di dunia. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ataupun mempelajari tentang budidaya satwa harapan. Dimana pokok materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini diantaranya yang pertama yaitu tentang jenis-jenis satwa harapan apa saja. Ada ulat bulu, jangkrik, kemudian ada juga yang namanya cacing. Itu nanti kita akan bahas. Yang kedua yaitu tentang sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Alat dan bahannya perlu kita persiapkan juga. Yang ketiga, tahapan daripada budidaya satwa harapan tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana pemeliharaan daripada budidaya satwa harapan tersebut. Baiklah, anak-anak semuanya, agar lebih memahami materi tersebut, silakan disimak materinya baik-baik. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan minggu kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada pada bab 3 budidaya satwa harapan, yaitu tentang bagaimana tahapan dalam budidaya satwa harapan yang akan kita ambil contohnya yaitu berupa jangkrik. Nah, jangkrik merupakan satwa harapan yang mudah ditemui di sebuah daerah, yang mana kebutuhan masyarakat akan jangkrik akhir-akhir ini semakin meningkat seiring dengan makin berkembangnya hobi masyarakat dalam memelihara burung dan memancing. Kita mulai dalam budidaya jangkrik, di mana tahapan-tahapan yang dibutuhkan apa saja. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan di sini yang dibutuhkan yaitu pertama menentukan jenis satwa harapan yang akan dibudidayakan, khususnya jangkrik di sini. Kemudian yang bagian B-nya itu menentukan kandang yang akan digunakan untuk budidaya. Selanjutnya, yang bagian C-nya menentukan jadwal kegiatan budidayanya. Yang bagian D menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan. Dan yang bagian E ini menentukan tugas individunya. Kemudian setelah perencanaan, kita masuk ke bagaimana menyiapkan sarana produksinya. Yang pertama yang diperlukan yaitu adalah bahannya. Bahan yang dibutuhkan ini berupa induk jangkrik, kemudian pakan hijau dan konsentrat, yang ketiga berupa obat-obatan, dan yang keempat berupa vitamin ataupun probiotik. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Sedangkan alat-alatnya
berupa timbangan, kemudian tempat makan dan minum, yang ketiga pembersih kotoran. Nah, setelah menyiapkan sarana produksi berupa bahan dan alat, baru masuk ke proses budidayanya. Nah, dalam proses budidaya, ini ada tahapan yang perlu dilakukan. Ya. Apa saja tahapan yang dibutuhkan? Yang pertama ini menyusun jadwal kegiatannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua menentukan struktur organisasi. Kemudian menentukan spesifikasi pekerjaannya apa. Yang bagian D-nya ini menetapkan fasilitas fisik. Kemudian yang bagian E merencanakan metode pendekatan pasar. Kemudian yang bagian F menyiapkan anggaran. Serta yang terakhir ini mencari sumber dana dan melaksanakan usaha ternak jangkrik. Ini tahapan proses dalam budidaya satwa harapan berupa jangkrik. Kemudian yang keempat, tahapannya. Dalam tahapan ini, yang utama yaitu sarana dan prasarana. Dalam sarana prasarana ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, khususnya dalam pembuatan kandang jangkrik. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang jangkrik? Ini yang satu, lokasi kandang ini di tempat yang teduh dan gelap. Tidak boleh terkena sinar matahari. Jangan terlalu terang berlebihan. Itu termasuk ke dalam lokasi kandang yang harus diperhatikan. Kemudian, yang selanjutnya, suasananya. Suasana kandang juga dibuat mendekati habitat aslinya, harus hampir mirip dengan aslinya. Ini dimaksudkan dinding kandang diolesi dengan lumpur sawah. Usahakan dinding-dindingnya. Ya. Kemudian yang ketiga, nah, dinding atas kandang bagian dalam ini dilapisi dengan lakban agar jangkrik tidak merayap naik sampai keluar kandang. Harus ditutup rapat. Selanjutnya yang keempat, sisi dinding kandang dibuat lubang yang ditutupi dengan kasa. Ini dimaksudkan untuk memberikan sirkulasi udara yang baik dan untuk menjaga kelembaban kandang. Yang kelima, sesuaikan ukuran kandang dengan jumlah populasi jangkrik tiap kandang. Yang keenam, ketinggian daripada suatu kandang ini usahakan kisaran 30-50 cm, kemudian lebarnya 60-100 cm, dan panjangnya 120-20 cm. Dan yang ketujuh, ini kaki keempatnya ini harus dialasi mangkok yang berisi air, ataupun minyak tanah, atau boleh juga menggunakan vaselin atau gemuk yang dilumurkan ke tiap kaki penyangga. Jadi di bawah kaki daripada kandang itu usahakan diberi air agar semut tidak naik ataupun merayap ke dalam kandang. Ini maksudnya. Selanjutnya, setelah persiapan sarana dan prasarana, yang bagian B-nya itu masuk ke pembibitan. Yang pertama dalam pembibitan ini, pemilihan bibit dan calon induknya. Bibit yang dipilih ini harus yang sehat atau tidak sakit. Kemudian juga tidak cacat atau sungutnya atau kakinya patah dan berumur sekitar 10-20 hari. Nah, calon induk jangkrik yang baik adalah jangkrik-jangkrik yang berasal dari tangkapan alam bebas. Kenapa? Karena biasanya memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik dan kuat. Nah, ciri-ciri induk dan indukan yang baik itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama yang indukan. Ya, ciri indukan dulu. Nah, ciri indukannya seperti apa? Yang pertama, sungutnya masih panjang dan lengkap. Kemudian yang kedua, kedua kaki belakangnya ini masih lengkap.
Kemudian bisa melompat dengan tangkas, gesit, dan kelihatan sehat. Badan dan bulu jangkrik ini berwarna hitam mengkilap. Nah, ini ciri-ciri daripada jenis jangkrik indukan. Kemudian, berbadan besar. Dan yang terakhir, ini mengeluarkan zat cair dari mulut dan duburnya pada saat kita pegang. Nah, itu jenis jangkrik indukan ciri-cirinya. Kemudian, untuk jenis jangkrik induk jantan, ciri-cirinya ini selalu mengeluarkan suara mengerik. Kemudian ciri-ciri yang kedua daripada induk jantan ini, permukaan sayap atau punggungnya kasar serta bergelombang dan tidak mempunyai ovipositor di ekor. Ini ciri-ciri daripada induk jantan. Ovipositor itu fungsinya untuk mengeluarkan telur, ya. Kita lanjutkan. Yang bagian C-nya yaitu induk betina. Ciri-ciri daripada induk betina ini, yang pertama tidak mengerik. Kemudian yang kedua, permukaan punggung ataupun sayapnya halus. Yang ketiga, adanya ovipositor di bawah ekor untuk mengeluarkan telur. Ini ciri-ciri daripada induk betina. Kita lanjutkan dalam segi pembibitannya yaitu berupa perawatan bibit dan calon induk. Dalam perawatan jangkrik yang sudah dikeluarkan dari kotak penetasan, ini umurnya sekitar 10 hari, harus benar-benar diperhatikan dan dikontrol makanannya. Nah, makanan yang biasa diberikan antara lain berupa ubi, singkong, sayuran, dan juga dedaunan. Ini biasanya fase ini anakan dapat mulai diberi pakan sayur-sayuran juga bisa untuk anakannya, ya. Kita lanjutkan. Selain itu juga perlu dikontrol dari segi kelembaban udara dan juga binatang pengganggu. Ya, seperti semut, tikus, kemudian juga kecoa, laba-laba, dan juga cecak. Ini hati-hati. Biasanya suka makan jangkrik. Ya, kita lanjutkan. Segi sistem pembiakan. Nah, sampai saat ini sendiri pembiakan jangkrik biasa dikenal dengan cara mengawinkan induk jantan dan induk betina. Kita lanjutkan. Yang keempat dari segi pembibitan ini yaitu berupa reproduksi dan perkawinan. Induk dapat memproduksi telur yang daya tetasnya tinggi kira-kira 80-90% apabila diberikan makanan yang bergizi tinggi. Nah, pakan yang disukai jangkrik antara lain bekatul jagung, kemudian juga ketan hitam, tepung ikan, dan juga kuning telur. Nah, dalam kandang sendiri ini khusus peneluran perlu disiapkan yang namanya media pasir yang dimasukkan di dalam piring kecil. Ini untuk reproduksi dan perkawinannya. Ya, jadi ditempatkan di tempat yang khusus. Kita lanjutkan. Nah, apabila jangkrik sudah selesai bertelur, ini sekitar umurnya 5 hari. Usahakan telur dipisahkan dari induknya agar tidak dimakan induknya. Ini khawatirnya jadi harus dipisahkan. Nah, perbandingannya sendiri ini untuk reproduksi dan perkawinan, betina dan jantan ini 10:2 agar mendapatkan telurnya tinggi, daya tetasnya. Kita lanjutkan. Yang kelima, yaitu proses kelahiran. Nah, sebelum penetasan telur, terlebih dahulu disiapkan kandang yang permukaan dalam kandang ini dilapisi dengan pasir, sekam, atau handuk yang lembut. Kemudian masukkan 1-2 sendok teh telur atau 1 sendok teh telur diperkirakan berkisar antara 1.500 sampai dengan 2.000 butir telur. Kemudian selama proses ini berlangsung, warna telur akan berubah warna dari bening sampai kelihatan keruh. Nah, telur akan menetas merata sekitar 4-5
6 hari. Nah, ini pasir yang digunakan untuk tempat telur jangkrik dan juga telur jangkriknya, tempat dan telur jangkriknya. Jadi harus dipisahkan agar tidak dimakan oleh induknya. Nah, itulah materi pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.